Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mau mampir ke channel saya. Kali ini saya akan bercerita tentang asap yang diterima seorang polisi, yang semasa masih menjabat sering menerima suap. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Tentu saja semua yang ada di sini nama telah disamarkan, untuk menjaga privasi yang mengalami. Dengan cerita ini diharapkan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Perut polisi itu membesar seperti balon. Sudah 4 bulan terakhir ini Nandar tergolek tak berdaya di atas pembaringan. Makin lama kesehatannya makin payah, perutnya makin hari makin membesar. Inilah cerita selengkapnya. Sabar ya, keluarga Nandar mengingatkan. Bagi keluarga Nandar mungkin hanya kata-kata sabar itu yang bisa membasuh kepedihan Nandar. Sebab mereka pun bingung sebenarnya sakit apa yang diderita Nandar. Selama ini entah sudah berapa banyak dokter yang didatangi keluarga Nandar, untuk menyembuhkan penyakit aneh, yang diderita ayah mereka. Uang dan biaya pengobatan bagi mereka bukanlah suatu halangan. Di kampungnya, keluarga Nandar dikenal sebagai keluarga berkecukupan. Karir Nandar cemerlang. Semasa sehat Nandar pernah menjabat posisi strategis di Departemen Kepolisian di daerahnya. Otomatis keluarga mereka sangat disegani berbagai kalangan. Waktu masih SMA saya dibeliin motor. Saat itu sedang-sedangnya berkembang dan badung. Tapi badungnya bukan ke narkoba kayak anak sekarang. Mungkin badung untuk mencicipi pengalaman, dan petualangan baru. Saya sering naik motor diangkut ke kantor polisi. Entah karena wibawa kakek atau karena apa, tak lama kemudian motor itu balik lagi ke rumah. Kenang Mama Putih, cucu kesayangan Pak Nandar. Pengalaman lainnya saat ada rahasia besar-besaran. Kebetulan saya tak punya SIM. Lalu polisi memberhentikan, kemudian memberi salam, seraya memberi hormat sebagaimana dilakukan polisi pada umumnya yang hendak memeriksa kelengkapan berkendara. Kebetulan saya bawa kartu anggota kakekku. Ketika ditanya SIM, saya kasih aja kartu anggota itu, jelasnya. "Ini siapa?" tanya petugas. "Ini kakek," jawab Mama Putih. "Oh," jelas petugas dengan rasa hormat. Tanpa banyak basa-basi Mama Putih dipersilahkan meneruskan perjalanan. Saya bingung kok kenapa saya dilepaskan sedang yang lainnya ditangkap. Wah nih kartu berharga amat, pikir saya. Sampai di rumah Mama Putih menceritakan ini pada kakaknya. "Itulah hebatnya keluarga kita, banggakan punya kakek seperti itu," jelas sang kakak. Pengalaman lain saat di daerah Manojaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Mama Putih konvoi motor dengan kawan-kawan. Di sebuah badan jalan, ia diberhentikan petugas karena melanggar peraturan. Kemudian motor yang dikendarai Mama Putih ditilang dan disita. Saya pasrahin aja motor itu. Uniknya saat sholat Asyar, motor itu sudah ada lagi di rumah padahal disitanya sekitar jam 2 siang, kenangnya. Terkena penyakit aneh. Mama Putih hanya bisa mengenang babak-babak manis dalam kehidupannya itu, dengan perih saat menyaksikan penderitaan panjang yang mendera Nandar kakeknya. Sebab sudah 4 tahun belakangan ini, Nandar jatuh sakit. Berbagai pengobatan sudah diusahakan. Ya namanya juga ikhtiar. Sebagai manusia kita hanya bisa melakukan itu, celetuknya. Keluarga Nandar tak habis pikir sebetulnya penyakit apa yang mendera Nandar. Menurut diagnosa dokter, kakek terkena liver kronis. Tapi apa mungkin penyakit itu bisa mengakibatkan perut kakek tambah besar, tanya Mama Putih. Keraguan Mama Putih sangatlah wajar, jika dikaitkan dengan penyakit aneh, yang mendera kakeknya. Sebab, bertambah waktu perut kakeknya bertambah busung. Sebagai cucu kesayangan, Mama Putih sungguh tak tega menyaksikan penderitaannya. Sebetulnya kesalahan apa yang dibuat sampai didera penyakit aneh seperti itu, tanya Mama Putih, sambil mengingat-ingat kelakuan kakeknya di waktu silam. Masih segar dalam ingatan Mama Putih, bagaimana kakeknya itu, dikenal sebagai orang yang penyayang dan taat beribadah. Tidak mungkin jika kakek diguna-guna orang, tepis Mama Putih, tentang dugaan buruk di sekitar penyakit aneh yang diderita kakeknya. Bukan itu saja Nandar pun dikenal sebagai orang yang baik dan dermawan di kampungnya. Tentu saja kebanyakan masyarakat tambah menaruh hormat pada keluarganya. Siapapun tidak menyangka kalau kakek sakit seperti itu, ucap Mama Putih. Tak terasa 4 tahun Nandar mengalami penyakit itu. 4 bulan belakangan penyakit Nandar makin parah. Raut kepedihan dan kegelisahan bergayut di wajah tua yang masih kelihatan tampan itu. Makin hari perut Nandar makin membengkak,
berbagai pengobatan sudah dilakukan, baik medis maupun non-medis, tapi hasilnya nihil. Semua yang menyaksikan tak tega melihat Nandar, terutama perutnya yang membengkak seperti balon. Sungguh penyakit yang tak lazim. Di puncak rasa sakitnya, Nandar memanggil semua keluarganya. Dengan wajah menahan perih Nandar bersumpah, 7 turunan saya, jangan sampai ada yang menjadi polisi, kutuk Nandar sambil memegangi perutnya. Pihak keluarga bingung, loh kenapa? Bukankah itu pekerjaan mulia, bahkan pekerjaan itu yang mengantar keluarga, menikmati materi yang berkecukupan, batin mereka. Saya kan cucu kesayangannya, kebetulan saya ada di dekatnya. Kenapa bersumpah seperti itu kek? Tanya Mama Putih. Perut seperti ini karena uang haram, seru Nandar sambil menunjukkan perutnya. Keheningan malam pecah. Bagi keluarganya, kalimat Nandar seperti sambaran halilintar, yang telah mendarat di pendengaran mereka. Loh bagaimana mungkin? Tanya mereka di antara bayang-bayang kebingungan. Sebab sekalipun berlimpah materi, Nandar dikenal sangat baik menjaga sholat. Walaupun ia punya satu hotel berbintang di Pangandaran, Nandar tak pernah sombong. Mama Putih pun bingung, uang haram seperti apa yang dimakan Nandar. Memang saya tidak tahu, aktivitasnya secara keseluruhan. Abis beliau jarang pulang, entah karena sibuk kerja, atau entah ke rumah istrinya yang lain. Sebab istrinya banyak, jelas Mama Putih. Makan uang haram. Di sela suasana tegang dan pilu, Nandar lantas membuka rahasia yang selama ini dipendamnya. Sambil menahan sakit dengan terbata-bata, Nandar lantas menjelaskan bahwa ia sering menerima dan memakan uang damai, atau uang sogokan dari pengguna kendaraan. Uang itu pun turut dimakan keluarga. Setiap orang yang hadir dan mendengarkan uraian itu terhenyak sesaat dan beristighfar. Mereka tak menyangka ayah sekaligus kakek yang mereka banggakan yang dikenal alim dan peramah tega melakukan itu. Awalnya mereka tak percaya, namun setelah Nandar bercerita panjang lebar tentang pekerjaan tercelanya itu, secerca kepercayaan hadir begitu saja dan mereka makin larut dalam kepedihan yang sangat. Mungkin iklim departemen tempatnya bekerja sudah seperti itu, hingga ia yang dikenal baik jadi terseret arus. Walaupun begitu saya yakin masih banyak yang baik di antara mereka, kata Mama Putih. Menurut Mama Putih, kakeknya bercerita bukan hanya sekali dua kali, ia menerima itu, tapi sudah sangat sering. Hanya saja proses pemberian uang itu tidak dilakukan terang-terangan. Biasanya, lanjut ibu yang sekarang hidup sangat bersahaja itu, uangnya dimasukkan dalam korek api. Terkadang uang itu diberikan secara langsung atau dilemparkan. Awalnya saya sangat heran, di rumah kakek itu banyak korek api, cuma rata-rata pentol koreknya sudah hilang. Saat itu saya tidak berpikir dan tak mengambil kesimpulan apapun. Apalagi setiap pulang dinas dari lapangan, ia selalu bawa korek api. Bukan 10-20, pokoknya seabrek-abrek, jelas ibu yang juga berprofesi sebagai penyiar ini. Dari penjelasan Nandar ini, ingatan Mama Putih pun melayang. Keheranan saya tentang banyaknya korek api di rumah kakek terjawab saat itu. Kalau lagi dinas lapangan, yang paling sering memberikan korek api itu sopir-sopir truk. Saya nggak tahu berapa besar isinya. Bahkan pernah sepulang dinas lapangan dalam jaket kakek dipenuhi banyak korek api, paparnya. Setelah memberikan penjelasan, suasana bertambah pilu. Isak tangis terdengar di sana-sini. Kesedihan menangkap ruangan. Setiap anggota keluarga Nandar tak menyangka apa yang mereka makan, berasal dari rezeki yang dimurkai Allah dan dalam darah mereka mengalir uang haram. Rahasia besar ini tersimpan rapi selama puluhan tahun. Sungguh setiap anggota keluarga baru mengetahuinya malam itu. Kesedihan mereka makin bertambah bila melihat kepedihan yang dirasa ayah dan kakek mereka tercinta. Papa kenapa bisa seperti ini? Tanya beberapa keluarga. Papa khilaf, maafkan Papa, awalnya Papa tak berpikir menerima uang itu. Sebab itu adalah cara termudah dalam mencari rezeki, jawab Nandar. Nandar mengaku dulu tak pernah berpikir akibat mengerikan yang menimpanya memakan uang tersebut. Nandar hanya berpikir yang penting uang mengalir terus dan bisa hidup dengan nyaman. Tapi apalah arti kenyamanan hidup, jika mengalami peristiwa mengerikan seperti itu? Bukan itu saja, kepada mereka yang berhutang Nandar pun kerap merampas apa saja yang dimiliki si pengutang. Tak aneh bila hartanya melimpah ruah, tanahnya banyak terdapat di berbagai daerah. Mereka tak menyangka, Nandar bisa melakukan ini, apalagi di lingkungan rumah, ia dikenal sangat ramah. Nasi telah menjadi bubur, tak mungkin jarum waktu dapat diputar kembali ke masa silam. Pihak keluarga Nandar berinisiatif untuk bertaubat.
Dengan berdoa bersama mohon diberikan jalan terbaik. Bertepatan dengan waktu subuh, Nandar meninggal, diiringi tangis dan doa sanak saudaranya. Harta melimpah menguap. 7 hari setelah wafatnya Nandar, anaknya yang pertama langsung menghibahkan semua harta warisan dari Nandar, kepada kaum duafa, yatim piatu, dan mereka yang memerlukannya. Mungkin hal itu dilakukan setelah tahu dari mana harta itu berasal, dan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah anak-anaknya pada jadi orang-orang sukses, ada yang jadi dokter, pengusaha, dan guru, jelas Mama Putih. Seraya berpesan bahwa harta yang didapat dari jalan halal, lebih memiliki banyak manfaat. Lain halnya dengan harta yang didapat melalui jalan yang haram, biasanya akan menimbulkan akibat yang tidak baik di kemudian hari. Dan sangat jauh dari keberkahan. Harta kakeknya yang melimpah ruah, tidak jelas kemana rimbanya. Hotel berbintang warisannya pun dilelang, dan tak tahu duitnya kemana. Belum lagi tanahnya yang tersebar di berbagai daerah tak jelas berpindah kemana. Tutur Mama Putih. Cerita hidup Nandar menjadi contoh betapa harta haram, sangat tidak bermanfaat, dan terkadang memberikan penyesalan di kemudian hari. Terima kasih sudah mau mendengarkan, semoga kawan-kawan semua selalu dilimpahi kesehatan dan rejeki yang berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 bulan terakhir ini Nandar tergolek tak berdaya di atas pembaringan. Makin lama kesehatannya makin payah, perutnya makin hari makin membesar. Inilah cerita selengkapnya. Sabar ya, keluarga Nandar mengingatkan. Bagi keluarga Nandar mungkin hanya kata-kata sabar itu yang bisa membasuh kepedihan Nandar. Sebab mereka pun bingung sebenarnya sakit apa yang diderita Nandar. Selama ini entah sudah berapa banyak dokter yang didatangi keluarga Nandar, untuk menyembuhkan penyakit aneh, yang diderita ayah mereka. Uang dan biaya pengobatan bagi mereka bukanlah suatu halangan. Di kampungnya, keluarga Nandar dikenal sebagai keluarga berkecukupan. Karir Nandar cemerlang. Semasa sehat Nandar pernah menjabat posisi strategis di Departemen Kepolisian di daerahnya. Otomatis keluarga mereka sangat disegani berbagai kalangan. Waktu masih SMA saya dibeliin motor. Saat itu sedang-sedangnya berkembang dan badung. Tapi badungnya bukan ke narkoba kayak anak sekarang. Mungkin badung untuk mencicipi pengalaman, dan petualangan baru. Saya sering naik motor diangkut ke kantor polisi. Entah karena wibawa kakek atau karena apa, tak lama kemudian motor itu balik lagi ke rumah. Kenang Mama Putih, cucu kesayangan Pak Nandar. Pengalaman lainnya saat ada razia besar-besaran. Kebetulan saya tak punya SIM. Lalu polisi memberhentikan, kemudian memberi salam, seraya memberi hormat sebagaimana dilakukan polisi pada umumnya yang hendak memeriksa kelengkapan berkendara. Kebetulan saya bawa kartu anggota kakekku. Ketika ditanya SIM, saya kasih aja kartu anggota itu, jelasnya. Ini siapa? Tanya petugas. Ini kakek, jawab Mama Putih. Oh, jelas petugas dengan rasa hormat. Tanpa banyak basa-basi Mama Putih dipersilahkan meneruskan perjalanan. Saya bingung kok kenapa saya dilepaskan sedang yang lainnya ditangkap. Wah nih kartu berharga amat, pikir saya. Sampai di rumah Mama Putih menceritakan ini pada kakaknya. Itulah hebatnya keluarga kita, banggakan punya kakek seperti itu, jelas sang kakak. Pengalaman lain saat di daerah Manojaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Mama Putih konvoi motor dengan kawan-kawan. Di sebuah badan jalan, ia diberhentikan petugas karena melanggar peraturan. Kemudian motor yang dikendarai Mama Putih ditilang dan disita. Saya pasrahin aja motor itu. Uniknya saat sholat Asyar, motor itu sudah ada lagi di rumah padahal disitanya sekitar jam 2 siang, kenangnya. Terkena penyakit aneh. Mama Putih hanya bisa mengenang babak-babak manis dalam kehidupannya itu, dengan perih saat menyaksikan penderitaan panjang yang mendera Nandar kakeknya. Sebab sudah 4 tahun belakangan ini, Nandar jatuh sakit. Berbagai pengobatan sudah diusahakan. Ya namanya juga ikhtiar. Sebagai manusia kita hanya bisa melakukan itu, celetuknya. Keluarga Nandar tak habis pikir sebetulnya penyakit apa yang mendera Nandar. Menurut diagnosa dokter, kakek terkena liver kronis. Tapi apa mungkin penyakit itu bisa mengakibatkan perut kakek tambah besar, tanya Mama Putih. Keraguan Mama Putih sangatlah wajar jika dikaitkan dengan penyakit aneh yang mendera kakeknya. Sebab, bertambah waktu perut kakeknya bertambah busung. Sebagai cucu kesayangan, Mama Putih sungguh tak tega menyaksikan penderitaannya.
Sebetulnya kesalahan apa yang dibuat sampai didera penyakit aneh seperti itu? Tanya Mama Putih, sambil mengingat-ingat kelakuan kakeknya di waktu silam. Masih segar dalam ingatan Mama Putih, bagaimana kakeknya itu, dikenal sebagai orang yang penyayang dan taat beribadah. Tidak mungkin jika kakek diguna-guna orang, tepis Mama Putih, tentang dugaan buruk di sekitar penyakit aneh yang diderita kakeknya. Bukan itu saja, Nandar pun dikenal sebagai orang yang baik dan dermawan di kampungnya. Tentu saja kebanyakan masyarakat tambah menaruh hormat pada keluarganya. Siapapun tidak menyangka kalau kakek sakit seperti itu, ucap Mama Putih. Tak terasa 4 tahun Nandar mengalami penyakit itu. 4 bulan belakangan penyakit Nandar makin parah. Raut kepedihan dan kegelisahan bergayut di wajah tua yang masih kelihatan tampan itu. Makin hari perut Nandar makin membengkak, berbagai pengobatan sudah dilakukan, baik medis maupun non-medis, tapi hasilnya nihil. Semua yang menyaksikan tak tega, melihat Nandar. Terutama perutnya yang membengkak seperti balon. Sungguh penyakit yang tak lazim. Di puncak rasa sakitnya, Nandar memanggil semua keluarganya. Dengan wajah menahan perih Nandar bersumpah, 7 turunan saya, jangan sampai ada yang menjadi polisi, kutuk Nandar sambil memegangi perutnya. Pihak keluarga bingung, loh kenapa? Bukankah itu pekerjaan mulia, bahkan pekerjaan itu yang mengantar keluarga, menikmati materi yang berkecukupan, batin mereka. Saya kan cucu kesayangannya, kebetulan saya ada di dekatnya. Kenapa bersumpah seperti itu kek? Tanya Mama Putih. Perut seperti ini karena uang haram, seru Nandar sambil menunjukkan perutnya. Keheningan malam pecah. Bagi keluarganya, kalimat Nandar seperti sambaran halilintar, yang telah mendarat di pendengaran mereka. Loh bagaimana mungkin? Tanya mereka di antara bayang-bayang kebingungan. Sebab sekalipun berlimpah materi, Nandar dikenal sangat baik menjaga sholat. Walaupun ia punya 1 hotel berbintang di Pangandaran, Nandar tak pernah sombong. Mama Putih pun bingung, uang haram seperti apa yang dimakan Nandar. Memang saya tidak tahu, aktivitasnya secara keseluruhan. Abis beliau jarang pulang, entah karena sibuk kerja, atau entah ke rumah istrinya yang lain. Sebab istrinya banyak, jelas Mama Putih, makan uang haram. Di sela suasana tegang dan pilu, Nandar lantas membuka rahasia yang selama ini dipendamnya. Sambil menahan sakit dengan terbata-bata, Nandar lantas menjelaskan bahwa ia sering menerima dan memakan uang damai, atau uang sogokan dari pengguna kendaraan. Uang itu pun turut dimakan keluarga. Setiap orang yang hadir dan mendengarkan uraian itu terhenyak sesaat dan beristighfar. Mereka tak menyangka ayah sekaligus kakek yang mereka banggakan yang dikenal alim dan peramah tega melakukan itu. Awalnya mereka tak percaya, namun setelah Nandar bercerita panjang lebar tentang pekerjaan tercelanya itu, secerca kepercayaan hadir begitu saja dan mereka makin larut dalam kepedihan yang sangat. Mungkin iklim departemen tempatnya bekerja sudah seperti itu, hingga ia yang dikenal baik jadi terseret arus. Walaupun begitu saya yakin masih banyak yang baik di antara mereka, kata Mama Putih. Menurut Mama Putih, kakeknya bercerita bukan hanya sekali 2 kali, ia menerima itu, tapi sudah sangat sering. Hanya saja proses pemberian uang itu tidak dilakukan terang-terangan. Biasanya, lanjut ibu yang sekarang hidup sangat bersahaja itu, uangnya dimasukkan dalam korek api. Terkadang uang itu diberikan secara langsung atau dilemparkan. Awalnya saya sangat heran, di rumah kakek itu banyak korek api, cuma rata-rata pentol koreknya sudah hilang. Saat itu saya tidak berpikir dan tak mengambil kesimpulan apapun. Apalagi setiap pulang dinas dari lapangan, ia selalu bawa korek api. Bukan 10-20, pokoknya seabrek-abrek, jelas ibu yang juga berprofesi sebagai penyiar ini. Dari penjelasan Nandar ini, ingatan Mama Putih pun melayang. Keheranan saya tentang banyaknya korek api di rumah kakek terjawab saat itu. Kalau lagi dinas lapangan, yang paling sering memberikan korek api itu sopir-sopir truk. Saya nggak tahu berapa besar isinya. Bahkan pernah sepulang dinas lapangan dalam jaket kakek dipenuhi banyak korek api, paparnya. Setelah memberikan penjelasan, suasana bertambah pilu. Isak tangis terdengar di sana-sini. Kesedihan menangkap ruangan. Setiap anggota keluarga Nandar tak menyangka apa yang mereka makan, berasal dari rezeki yang dimurkai Allah dan dalam darah mereka mengalir uang haram. Rahasia besar ini tersimpan rapi selama puluhan tahun. Sungguh setiap anggota keluarga baru mengetahuinya malam itu. Kesedihan mereka makin bertambah bila melihat kepedihan yang dirasa ayah dan kakek mereka tercinta.
"Papa, kenapa bisa seperti ini?" tanya beberapa keluarga. Papa khilaf, "Maafkan Papa, awalnya Papa tak berpikir menerima uang itu. Sebab itu adalah cara termudah dalam mencari rezeki," jawab Nandar. Nandar mengaku dulu tak pernah berpikir akibat mengerikan yang menimpanya memakan uang tersebut. Nandar hanya berpikir yang penting uang mengalir terus dan bisa hidup dengan nyaman. Tapi apalah arti kenyamanan hidup, jika mengalami peristiwa mengerikan seperti itu? Bukan itu saja, kepada mereka yang berhutang Nandar pun kerap merampas apa saja yang dimiliki si pengutang. Tak aneh bila hartanya melimpah ruah, tanahnya banyak terdapat di berbagai daerah. Mereka tak menyangka, Nandar bisa melakukan ini, apalagi di lingkungan rumah, ia dikenal sangat ramah. Nasi telah menjadi bubur, tak mungkin jarum waktu dapat diputar kembali ke masa silam. Pihak keluarga Nandar berinisiatif untuk bertaubat. Dengan berdoa bersama mohon diberikan jalan terbaik. Bertepatan dengan waktu subuh, Nandar meninggal, diiringi tangis dan doa sanak saudaranya. Harta melimpah menguap. 7 hari setelah wafatnya Nandar, anaknya yang pertama langsung menghibahkan semua harta warisan dari Nandar, kepada kaum duafa, yatim piatu, dan mereka yang memerlukannya. Mungkin hal itu dilakukan setelah tahu dari mana harta itu berasal, dan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah anak-anaknya pada jadi orang-orang sukses, ada yang jadi dokter, pengusaha, dan guru, jelas Mama Putih, seraya berpesan bahwa harta yang didapat dari jalan halal, lebih memiliki banyak manfaat. Lain halnya dengan harta yang didapat melalui jalan yang haram, biasanya akan menimbulkan akibat yang tidak baik di kemudian hari. Dan sangat jauh dari keberkahan. Harta kakeknya yang melimpah ruah, tidak jelas kemana rimbanya. Hotel berbintang warisannya pun dilelang, dan tak tahu duitnya kemana. Belum lagi tanahnya yang tersebar di berbagai daerah tak jelas berpindah kemana. Tutur Mama Putih. Cerita hidup Nandar menjadi contoh betapa harta haram, sangat tidak bermanfaat, dan terkadang memberikan penyesalan di kemudian hari. Terima kasih sudah mau mendengarkan, semoga kawan-kawan semua selalu dilimpahi kesehatan dan rejeki yang berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.